Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada sebuah pertanyaan yang cukup bagus dan penting untuk kita bahas di kesempatan kali ini. Yang mana kali ini pertanyaannya dari Ruby Nona ya. Beliau bertanya soal kalau pergeseran apakah boleh menambahkan kegiatan baru atau tidak ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga masih ragu untuk bisa menambahkan kegiatan baru saat melakukan pergeseran, apakah itu bisa atau tidak ya. Silakan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terkait pertanyaan tadi mengenai bisa atau tidaknya kita menambahkan kegiatan baru saat melakukan proses pergeseran. Sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya ya. Dimana per hari ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk kertas kerja BOS reguler tahun 2026 sudah bisa kita aktifasi. Namun di sini pastikan terlebih dahulu untuk penatausahaan atau pelaporan BKU di tahun ini usahakan sudah selesai semua ya. Jadi supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa fokus untuk mulai membuat perencanaan anggaran untuk tahun 2026-nya ya. Dan kemarin kita pun sudah membahas soal bagaimana cara untuk menghitung anggaran untuk honor guru di tahun 2026, bagaimana caranya. Silahkan bisa simak di video sebelumnya yang membahas tentang honor guru ya. Dan sekarang kita akan membahas terkait bisa atau tidaknya kita menambahkan kegiatan saat melakukan proses pergeseran. Oke. Di sini ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu sekalian ketahui, bahwa kalau kita melakukan proses pergeseran tentu kita masuk dulu ke bagian penganggaran, kemudian kita masuk ke reguler yang tahun 2025 ya. Jika seandainya ingin melakukan pergeseran di tahun 2025 ini di akhir tahun ya, kita masuk dulu, kita buka, kita masuk ke pergeseran di sini ya. Nah, di sini mengenai bisa atau tidaknya kita menambahkan kegiatan, tentu ini tergantung dari tersedia atau tidaknya anggaran yang bisa kita gunakan untuk kegiatan yang baru tersebut ya. Jadi untuk pergeseran sendiri di sini pada dasarnya hampir sama dengan perubahan ya. Jadi sama-sama bisa menambahkan kegiatan baru, dengan catatan memang ada anggaran yang belum dianggarkan. Jadi jika seandainya di bagian kolom belum dianggarkan ini masih tersedia dana, maka itu artinya Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan kegiatan baru di proses pergeseran tersebut. Namun di sini dikarenakan kita masuknya di pergeseran, maka tentu dalam penambahan kegiatan pun di sini harus sesuai dengan anggarannya itu berada di jenis rekening belanja yang mana ya. Jika seandainya memang yang tersedianya itu adalah di bagian dana operasional, otomatis nanti dalam penambahan kegiatannya pun itu hanya bisa kita gunakan atau hanya bisa menambahkan kegiatan yang menggunakan dana operasional ya, tidak bisa kita gunakan untuk alat dan mesin maupun juga untuk dana aset ya. Begitupun juga dengan dana atau anggaran di jenis belanja yang lain, misalkan di sini tersedia anggaran ya untuk dana aset. Misalkan di sini ada kurang anggaran, misalkan sekian. Misalkan contohnya gini, kita akan coba menghapus atau menggeser ya salah satu kegiatan yang menggunakan dana operasional dulu ya. Oke, kita akan masuk ke
Bulan apa ya? Sebentar. Misalkan di sini ada untuk bantuan biaya transport ya. Anggaplah di bulan ini, di akhir tahun ini tidak ada kegiatan tersebut ya. Jadi kita akan edit detail anggarannya ya. Kemudian di sini kita akan cancel ya. Jadi bulan ini tidak ada untuk apa namanya? Intinya sebentar kita kembali ya. Keluar dulu, ada yang salah sebentar. Mana tadi? Bantuan transport ya. Ini posisinya di bulan Desember ya. Kita akan close yang Desembernya aja dulu, perbarui. Nah, jika seandainya di sini tertulisnya itu di sini ada belum dianggarkan sebesar Rp90.000, di mana nominal yang ini beradanya di mana atau adanya itu di anggaran jenis belanja yang mana? Kita lihat di sini ada di bagian anggaran dana operasional dan di sini tertulis kurang Rp90.000 yang mana artinya di sini adalah untuk dana operasional ini kurang kegiatan. Jadi kita bisa menambahkan kegiatan baru yang menggunakan dana operasional ya. Jadi sebagaimana yang sering saya sebutkan di video-video sebelumnya bahwa jika seandainya di sini tertulis kurang ya, di bagian pergeseran ini tertulis kurang, maka itu artinya di sini masih ada saldo atau anggaran yang bisa kita gunakan untuk menambahkan kegiatan baru. Jadi kalau misalkan tertulisnya kurang, itu tandanya kita bisa menambahkan kegiatan baru dengan nominal yang tertulis di sini, yaitu sebesar Rp90.000 ya. Tapi jika seandainya di sini tertulisnya itu lebih Rp90.000, maka artinya itu kita harus mengurangi kegiatannya. Jadi lebih ini artinya melebihi anggaran yang tersedia di operasional ini, sehingga kita harus mengurangi kegiatannya. Jadi intinya sih kalau saya untuk mempermudah pemahaman saja, jika seandainya tertulisnya itu kurang, maka artinya kurang kegiatan. Jika seandainya tertulisnya itu lebih, berarti tandanya lebih kegiatan, yang mana kalau lebih otomatis kita harus mengurangi. Kalau misalkan tertulisnya kurang, otomatis kita harus menambah kegiatan ya, yang tentunya harus menggunakan dana operasional. Begitupun juga kalau misalkan di sini yang tertulis kurangnya itu berada di bagian anggaran dana aset, itu pun artinya kita bisa menambahkan kegiatan untuk anggaran atau yang menggunakan anggaran dana aset. Ya, jadi kalau tertulis misalkan di sini tertulisnya itu kurang Rp100.000 di bagian anggaran dana aset, maka artinya kita bisa menambahkan kegiatan yang menggunakan anggaran dana aset dengan nominal sebesar Rp100.000. Ya, jadi jawaban atau kesimpulan jawaban dari pertanyaan tadi terkait bisa atau tidaknya kita menambahkan kegiatan baru saat melakukan proses pergeseran, maka jawabannya adalah bisa ya. Kita bisa menambahkan kegiatan yang baru dengan anggaran dengan nominal yang tersedia di jenis belanja yang bersangkutan. Kalau misalkan tersedianya di operasional, maka otomatis kita bisa menambahkan kegiatan yang menggunakan dana operasional. Begitupun juga untuk jenis belanja yang lain ya, ada alat dan mesin, ada dana dan aset di sini. Dana aset maksudnya, maka itu pun juga nanti silahkan sesuaikan saja. Jika seandainya memang ada anggarannya yang belum dianggarkan, maka silahkan bisa menambahkan kegiatan baru dengan anggaran tersebut, seperti itu. Sehingga ini kan posisinya berada di bulan Desember ya, di akhir tahun. Otomatis jika seandainya memang sudah terbaca ada sisanya, ya jangan sampai sisa dana tersebut itu menjadi silpa untuk tahun depan. Jadi usahakan gunakan semaksimal mungkin kalau bisa sampai habis dana tersebut, sehingga tidak ada silpa yang nanti akan itu akan mengurangi ya, akan mengurangi dana yang masuk di tahun berikutnya. Karena kalau misalkan ada silpa misalkan Rp1 juta, kemudian di tahun 2026 itu misalkan anggaran yang harus kita dapatkan adalah sebesar Rp10 juta, maka nanti yang masuk adalah bukan 10 juta melainkan 9 juta rupiah, dikarenakan di tempat kita sudah ada silpa sebesar 1 juta rupiah. Jadi usahakan agar tidak terjadi demikian, usahakan jangan sampai ada silpa ya. Ya kalau misalkan silpanya masih terhitung kecil, cuma sebesar misalkan Rp50.000, itu nggak masalah ya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menjawab pertanyaan yang sangat bagus sekali dari teman kita ya, @ruby. Dan ini semoga bisa dipahami juga, dan semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir di sini saya tidak meminta apapun dari Bapak Ibu sekalian. Kita hanya meminta dukungannya saja supaya channel ini terus berkembang ke depannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara silakan klik tombol like-nya ya, kemudian tekan tombol share-nya juga. Silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, karena kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan men-share video kali ini yang mungkin ini akan membantu teman-teman yang lain, maka ini akan menjadi pahala kebaikan buat Bapak Ibu sekalian juga. Dan ini tidak kalah penting juga terakhir untuk subscribe channel ini supaya nanti kalau misalkan ada update terbaru di channel ini, Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang sekiranya tentu ini kita harap bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di sering kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.